Nah, hari ini kita akan merenungkan Bapak Ibu bagaimana kita melihat tentang hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu yang diumpamakan Tuhan Yesus dalam bagian ini kita lihat. Di dalam ayat yang ke-44 di sana. 44, 45, 46 ini berbicara tentang sesuatu hal pengejaran yang bernilai. Hari ini saya memberikan judul khotbah pengejaran yang bernilai. Saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang sedang Yesus ajarkan di dalam perumpamaan tersebut, kita lihat bagaimana ada hal-hal penting. Yesus sedang mau mengangkat satu tema penting, bagaimana para pendengar, para murid itu menghargai kerajaan Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, Yesus ingin memperlihatkan bahwa hal kerajaan itu adalah sesuatu yang bernilai dan harus diperjuangkan. Nah, dalam kedua cerita perumpamaan ini, saudara, kalau kita telusuri dengan teliti, maka kita akan menemukan bagaimana mendorong pembaca, mendorong kita hari ini yang sedang merenungkannya, bagaimana melihat ada nilai yang sedang diangkat di sana, dan ada sesuatu aktivitas begitu, sesuatu tindakan. Dari situ kita lihat bagaimana menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi memiliki harta yang terpendam atau mutiara yang indah itu. Saudara, nilai dari semua yang dia miliki itu, dia kemudian coba bandingkan dengan apa yang paling bernilai ini, dan dia melihat itu sesuatu yang ternyata tidaklah lebih bernilai daripada nilai yang dia lihat ini. Bapak Ibu, ada satu prinsip kebenaran, baik itu tidak pernah melebihi yang terbaik. Ini dalil, saudara. Baik itu tidak pernah lebih baik daripada terbaik. Maka kalau berbicara tentang nilai, yang paling bernilai itu yang bernilai itu tidak pernah lebih unggul daripada yang paling bernilai. Nah, cara berpikir seperti ini yang coba kita merenungkan dalam bagian ini. Kenapa kemudian ada tindakan? Kalau saudara perhatikan dua perumpamaan itu, ada beberapa kesamaan. Kesamaan yang sangat jelas bahwa ada tindakan menjual seluruh miliknya dan membeli hal yang bernilai itu. Nah, saudara, bagian ini menunjukkan ada sesuatu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Kedua perumpamaan ini memperlihatkan kita bagaimana ada nilai kerajaan surga yang tak terhitung nilainya, sehingga itu layak untuk diperjuangkan. Yang kedua, ini menekankan harga untuk mendapatkannya, sehingga itu akan membuat satu tindakan untuk menyerahkan semua yang dimiliki untuk mendapatkan yang bernilai itu. Sekali lagi kita melihat, dikatakan di dalam bagian itu bahwa kerajaan surga itu tak ternilai harganya, tak terhitung nilainya, sehingga layak untuk diperjuangkan. Yang kedua, kerajaan Allah itu sesuatu hal yang perlu dikejar, dan karenanya bahwa harga untuk mendapatkannya itu, sehingga itu membuat dia menyerahkan semua yang dia miliki itu untuk memiliki yang bernilai ini. Sekali lagi, karena bernilai layak diperjuangkan. Karena bernilai maka bahkan menyerahkan semua yang dimiliki untuk mendapatkan yang bernilai ini. Nah, itulah kemudian dasar perenungannya ketika kita masuk di dalam ayat 44, 45, 46 ini. Dua perumpamaan ini sebetulnya banyak kesamaannya. Coba kita lihat di dalam ayat 44, saudara. Dikatakan di dalam bagian itu, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Saudara, ini berarti fokusnya adalah nilai kerajaan surga itu. Nilai kerajaan surga itu. Apa sih kerajaan surga itu, Pak? Kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah dan Kristus itu di dalamnya. Dan kita lihat bagaimana kerajaan surga itu seumpama digambarkan harta, dikatakan harta yang terpendam di ladang. Itu berarti apa, saudara? Kerajaan surga itu seumpama harta yang ditemukan, yang tersembunyi. Kemudian dikatakan di dalam bagian itu, lalu
sukacita, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, ada satu hal yang mendorong, ada sesuatu hal kemudian kita lihat di situ yang kita tidak bisa lupakan. Di situ ada kata sukacita di sana. Ya, seorang teolog reform mengatakan penekanan kedua setelah kerajaan Allah itu, kerajaan surga itu, perhatikanlah ada kata sukacita di sana. Saudara lihat ada kata sukacita, itu menunjukkan apa, Bapak Ibu saudara sekalian? Intinya di sini bukanlah bahwa kerajaan Allah itu ya dibeli, tetapi jika kita mengorbankan semua yang kita miliki untuk mendapatkan harta itu poinnya. Ada satu gerakan untuk kemudian bayar harga di sana. Ada satu tindakan iman untuk bayar harga di sana untuk sebuah nilai. Bapak Ibu saudara sekalian, pria itu menjual semua yang dimiliki dan dia melakukannya dengan sukacita, dengan gembira. Dengan gembira dia pergi dan menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Maka poinnya yang kita bisa lihat di sini Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kerajaan surga itu begitu berharga sehingga kehilangan segalanya di bumi, namun mendapatkan kerajaan Allah itu adalah satu pertukaran yang menyenangkan. Walaupun rela meninggalkan apa yang bernilai di bumi ini untuk mendapatkan hal kerajaan surga yang bernilai itu menyenangkan. Saudara perhatikan kata sukacita di situ. Itu menyenangkan, sukacita itu menyenangkan. Nah, ini poin pertama yang saya ajak kita untuk merenungkan bagian ini, bahwa ada sukacita itu ketika bahkan meninggalkan sesuatu yang bernilai di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, itu adalah hal kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau saudara mengingat kembali apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3. Coba kita baca Filipi pasal 3. Paulus kemudian menegaskan bagian ini di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk kita semua Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, tentu kita tidak langsung menghakimi Paulus bahwa semua ilmu Paulus, semua keterampilan Paulus, semua apa yang Paulus dulu miliki itu semua dibuang ke laut, semua dilupakan. Bukan itu yang dimaksud Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksudkan di dalam bagian Paulus itu adalah bagaimana dia lebih memfokuskan, dia lebih mengutamakan, dia lebih memperjuangkan bagaimana kerajaan Allah itu ditegakkan. Bukan kemudian terus mengejar pengejaran duniawi dalam bagian itu. Nah, saudara, kembali lagi dalam bagian ini kita lihat. Dalam perumpamaan ini kita melihat bagaimana seperti ada satu realitas yang identik dengan apa yang dikatakan Paulus, bukan? Ada sesuatu yang tidak difokuskan lagi atau tidak terlalu diperhitungkan lagi, tapi memperhitungkan sesuatu yang paling bernilai dalam hidupnya. Saudara, intinya di sini bukanlah kita membeli kerajaan surga atau barter dengan apa begitu dalam milik kita, tidak. Tetapi ada sesuatu hal di mana kita boleh melakukan sesuatu kerelaan untuk menyerahkan semua apa yang kita anggap bernilai, dalam tanda kutip tentu. Karena tentu apa yang kita anggap bernilai itu relatif, karena pikiran kita ini sudah jatuh dalam dosa Bapak Ibu, sehingga apa yang kita anggap bernilai itu adalah, ya tentu ada unsur-unsur kejatuhan di dalam dosa tentu. Maka kembali ke dalam bagian ini bahwa apa yang paling bernilai itu ketika dilihat di dalam perspektif kerajaan Allah dalam bagian ini. Nah, tentu Bapak Ibu saudara sekalian, maka kita bukan mau membeli kerajaan surga dengan tindakan, dengan perbuatan baik. Nah, ini adalah satu doktrin yang tidak alkitabiah tentu, bahwa bukan karena kita mengejar itu, bukan karena kita usaha perbuatan baik dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi bagaimana kemudian mendapatkan kerajaan Allah itu? Mari kita coba lihat di dalam
apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam ucapan bahagia. Saudara perhatikan ucapan bahagia pertama, Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, saudara. Matius 5 ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam bagian itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bagaimana memiliki kerajaan surga? Tuhan Yesus mengajarkan di dalam ucapan bahagia pertama, orang itu harus memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Saudara, apa itu hati yang miskin di hadapan Allah? Pikirkanlah orang miskin misalnya. Renungkanlah orang miskin. Orang miskin itu tidak punya apa-apa. Orang miskin itu hanya bergantung daripada belas kasihan orang yang memberikannya di jalan, makanan dan seterusnya. Maka orang yang mau, dikatakan Tuhan Yesus, orang yang mau memiliki kerajaan Allah itu harus dimulai dengan satu kesadaran bahwa dia itu nothing before God. Dia itu miskin di hadapan Allah. Dia itu tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Dia itu tidak layak di hadapan Allah. Ini adalah satu aspek penting ketika orang itu akan memiliki kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, jadi bukan karena pengusaha kaya untuk memilikinya, bukan karena kemudian barter dan sebagainya, tidak. Karena kerajaan Allah itu diterima, saudara. Diterima tentu dengan anugerah, tentu dengan anugerah Tuhan. Ada hal yang penting untuk kita coba renungkan berikutnya. Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, sesungguhnya kerajaan Allah itu ya diterima ketika orang itu seperti anak kecil. Saudara-saudara, maka ini berbicara tentang sikap hati, kebergantungan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat bahwa intinya sebetulnya adalah bagaimana menerima kerajaan Allah itu ketika ada seorang yang melihat itu berharga dan kemudian dia datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi ada sukacita di sana, ada sukacita. Kegembiraan, ia pergi menjual segalanya yang dimilikinya untuk membeli ladang itu. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kehilangan segala sesuatu tidaklah menyedihkan jika kita mendapatkan hal yang paling bernilai. Kembali lagi dalam ayat yang ke-44 ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita telusuri dalam bagian ini, ada beberapa hal yang kita coba lihat. Paling tidak dua hal yang saya coba ingin kita sama-sama renungan. Pertama, saudara, kerajaan surga itu seperti harta yang begitu berharga sehingga bahkan melebihi kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di situ. Terpendam itu berarti apa, saudara? Terpendam itu berarti tidak semua orang lihat. Maka konteksnya untuk kita lihat di sini agar kita tidak lewatkan penekanannya bahwa ketika Yesus mengatakan kerajaan surga itu seperti harta karun, seperti harta yang terpendam. Nah, itu maksudnya apa? Itu berarti sesuatu yang sangat berharga tetapi tidak dapat dilihat oleh semua orang. Sangat berharga tapi tidak dapat dilihat semua orang. Saudara, contoh sederhana saja ya. Contoh sederhana saja ya. Tentu ini juga bisa kita diskusikan. Misalnya, berapa banyak orang suka musik-musik klasik misalnya, musik-musik hymn. Kan tidak semua orang juga suka, tidak semua orang melihat nilai keindahan di dalamnya. Itu namanya sesuatu yang memang tidak sesuatu. Tetapi bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran firman Tuhan itu, apakah juga semua orang itu bisa ketahui, Bapak Ibu? Dikatakan dalam bagian itu seperti harta yang terpendam. Itu sesuatu yang berharga, tapi tidak dapat dilihat oleh semua orang. Maka, mereka yang melihat nilainya adalah mereka yang menemukannya. Tetapi bagaimana mereka menemukannya? Bagaimana mereka bisa melihat kerajaan itu jika sebenarnya kerajaan itu tersembunyi? Dan Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah kita ingat lagi kisah ketika ada percakapan seorang Farisi, seorang bernama Nikodemus, itu berbicara dengan Tuhan Yesus pada malam hari. Tuhan Yesus berbicara tentang hal kerajaan surga itu. Ketika orang itu bisa lihat ketika dia dilahirkan kembali. Itu berarti berbicara apa, saudara? Di dalam teologi reform kita kenal
bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Allah. Allah lah kemudian yang mengintervensi terlebih dahulu hati dan jiwa seseorang. Allah memberikan hati yang baru, Allah yang memberikan roh yang baru. Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang, membuka mata rohani seseorang untuk melihat ini loh nilai, ini loh kebenaran, ini loh harta yang paling bernilai. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, disitulah kita melihat sukacitanya. Sukacitanya di sana. Ketika Roh Kudus membuka hati, membuka pikiran orang berdosa untuk melihat kebenaran, untuk melihat sesuatu yang indah, untuk melihat hal yang bernilai dalam hidupnya. Ini harta yang terpendam. Tidak semua orang bisa lihat. Maka Bapak Ibu bersyukurlah kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan membuka mata rohani kita untuk melihat kebenaran Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Jika Tuhan membuka mata rohani kita di tahun 2023 ini, apa yang paling bernilai untuk kita kejar? Saudara, bahkan kalau kita sudah lihat itu bernilai, kita bahkan dikatakan di dalam bagian ini menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Dikatakan di dalam bagian-bagian perenungan kita, bagaimana kita rela menanggalkan, rela melepaskan bahkan apa yang kita banggakan, apa yang kita junjung tinggi, apa yang kita kejar-kejar dalam hidup kita. Kita tidak lagi mengejar itu, tapi kita mengejar sesuatu hal yang paling bernilai. Saudara-saudara sekalian, maka disitulah kita melihat kita hanya dapat menemukan kerajaan itu untuk mengenalinya sebagai harta karun itu. Jika Roh Kudus bekerja di hati kita, memberikan kita mata rohani dan melihat kebenaran itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, penekanan dalam bagian ini pada kerajaan Allah yang tersembunyi. Sekali lagi ada kata sukacita. Sekali lagi bersukacitalah kita ketika Tuhan membuka mata rohani kita, melihat apa yang paling bernilai itu. Tapi yang kedua menarik Bapak Ibu, bahwa kerajaan surga itu juga seperti harta yang begitu berharga, sehingga bukan saja bernilai, bukan saja terpendam dan tidak semua orang lihat, tetapi bahkan melebihi semua yang dimiliki orang. Ini adalah satu kesadaran, kepekaan. Apakah kita melihat hal yang paling bernilai itu melebihi daripada semua yang kita miliki hari ini? Harta, keluarga, kesehatan, pekerjaan, popularitas, semua itu tidak ada bandingnya dengan nilai daripada Tuhan sendiri. Nilai kerajaan Allah itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, maka kalau kita telusuri dalam bagian ini, konteks ini menarik untuk kita renungkan ketika kita coba masuk di dalam pembaca mula-mula misalnya. Pembaca mula-mula Injil Matius adalah orang-orang Yahudi. Dan kita lihat bagaimana di dalam bagian ini bahwa apakah orang yang menemukan harta karun itu kemudian dia menutupinya dan tidak memberitahukan kepada pemilik ladang itu? Bapak Ibu sekalian, para pendengar Tuhan Yesus saat itu tidak akan merasa kesulitan dengan etika seperti ini. Kenapa saudara? Beberapa alasan. Seorang teolog bernama D.A. Carson memberikan penjabaran yang sangat baik dalam bagian ini. Dia mengatakan bahwa hukum rabi jika seorang pekerja menemukan harta karun di ladang dan mengangkatnya, itu akan menjadi milik tuannya, pemilik ladang. Tetapi di sini pria itu berhati-hati untuk tidak mengeluarkan harta itu sampai dia membeli dulu ladang itu, baru kemudian dia mendapatkannya. Tetapi Bapak Ibu, perumpamaan ini tidak berurusan, tentu kata D.A. Carson, tidak berurusan dengan legalitas atau moralitas situasi. Tidak berbicara tentang orang ini mau mencuri apa segala macam. Tidak berbicara tentang moralitas situasi dalam bagian ini. Tetapi D.A. Carson mengingatkan bahwa ini berbicara nilai harta karun itu yang kemudian sepadan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh pemuda ini atau oleh pria ini. Ada pengorbanan yang sepadan, bahkan lebih daripada itu, untuk mendapatkan hal yang bernilai ini. Lalu kedua saudara, harta karun ini rupanya bukan milik pemilik ladang, tetapi dia pasti akan menggalinya sebelum dia menjual ladang itu. Tapi dalam situasi ini kita juga akan melihat bahwa para pendengar Tuhan Yesus juga yang adalah orang-orang Yahudi itu bisa melihat bahwa memang itu tradisi di sana itu
dikuburkan. Harta itu kemudian kalau mau simpan aman itu dikuburkan di tanah begitu, atau disimpan di tempat yang aman. Kenapa, saudara? Saudara, Palestina saat itu atau daerah pelayanan Tuhan Yesus saat itu adalah tempat di mana banyaknya perang, saudara. Dan saudara, di sana itu belum ada BCA, belum ada BNI, belum ada BRI, belum ada bank-bank apa saja pada waktu itu. Dan untuk menyimpan harta itu, tradisi mereka itu adalah menyimpan di bawah tanah. Dan karena itu bahwa itu sesuatu yang lumrah, memang kata D.A. Carson, itu sesuatu yang lumrah untuk disimpan di dalam tanah. Dan Bapak Ibu sekalian, dari semua itu apa yang kita bisa simpulkan di dalam bagian ini, bagian ayat 44 ini, saudara. Menariknya bahwa yang tidak biasa dari kisah ini adalah bahwa kerajaan surga itu telah datang dengan cara yang begitu tersembunyi. Tetapi di sini orang yang menemukannya itu menyadari betapa berharganya apa yang telah dia temukan. Dan dia dengan rela menyerahkan segalanya untuk mendapatkannya. Tetapi saudara, dia tidak hanya menyerahkan semua yang dia miliki untuk mendapatkannya, tetapi dia melakukannya dengan gembira. Dia melakukannya dengan sukacita. Saudara, apa sih yang kita bisa renungkan di dalam bagian ini? Ayat yang ke-44 ini. Pertanyaannya bagi kita hari ini, sudahkah mata kita dibukakan oleh Tuhan untuk melihat apa adanya kerajaan Allah itu? Sudahkah kita melihat nilai itu di dalam kerajaan Allah itu? Saudara, jika demikian, bukankah kita akan menjadi salah satu dari mereka yang dengan senang hati menyerahkan segalanya demi kerajaan surga? Itu respon kita kalau kita betul-betul paham, peka, mengerti bahwa ada nilai yang tertinggi di dalam kerajaan Allah itu. Saudara-saudara sekalian, apakah kita melihat kerajaan itu lebih berharga dari semua yang ditawarkan dunia saat ini? Saudara masih ingat seorang bernama Jim Elliot? Saudara masih ingat seorang misionaris bernama Jim Elliot? Bersama dengan teman-temannya dari Amerika, dia adalah misionaris yang pergi ke suku Auca, di pedalaman suku Auca, Ekuador. Saudara lihat bagaimana kemudian apa yang terjadi di sana. Ketika dia sudah meninggal, ya, ketika dia baru saja mau mengabarkan Injil, dia ditombak oleh suku Auca di sana, dan kemudian ya darah daripada kaum martir itu kemudian itu menjadi satu jejak-jejak Injil kemudian di kemudian hari. Karena ketika beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian ada rombongan-rombongan, bahkan para istri-istri mereka pergi untuk mengabarkan Injil di sana. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Ketika setelah kematian Jim Elliot, ditemukan di dalam catatan hariannya, dia pernah mengatakan di dalam tulisannya, dia bukanlah orang yang bodoh untuk memberikan apa yang tidak dapat dia pertahankan, untuk mendapatkan apa yang tidak dapat dia hilangkan. Bukanlah bodoh untuk meninggalkan apa yang tidak dapat dia pertahankan, untuk mendapatkan apa yang bernilai kekal dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika seorang itu membeli ladang dengan mengorbankan menjual miliknya, melihat apa yang paling bernilai dalam hidupnya, itu sebetulnya adalah sesuatu hal yang seharusnya dihidupi setiap hari. Karena itu, mungkinkah kerajaan itu masih tersembunyi bagi kita? Kalau itu masih tersembunyi, biarlah kita seperti apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika apa yang juga menjadi pergumulan Rasul Paulus, dia menuliskannya di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17 dan 18, ketika dia berdoa
Dia mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, luar biasa. Ini begitu menakjubkan. Kalimat ini mengingatkan kita bagaimana adakah hati kita, jiwa kita, kepekaan kita mengerti apa yang sudah paling bernilai dalam hidup kita. Mungkin kita masih belum melihatnya secara terang benderang. Maka kata pemazmur, singkapkanlah ya Tuhan, bukakanlah mataku Tuhan untuk melihat itu. Biarlah ini boleh menjadi doa kita Bapak Ibu saudara sekalian. Di tahun 2023 kita memperjuangkan hal yang paling bernilai itu. Tapi kalau mungkin kita belum terlalu mengerti dan mengenal dan peka itu, mintalah, singkapkanlah ya Tuhan, bukalah ya Tuhan supaya aku mengerti. Biarlah ini juga boleh menjadi doa-doa kita setiap hari. Yang kedua, masuk di dalam perumpamaan kedua, ayat 44, 45 dan 46. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 45-46. Perumpamaan tentang mutiara yang sangat berharga. Dikatakan demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara, sekali lagi, kerajaan surga itu seperti seorang yang mencari mutiara yang indah. Dan ketika ia menemukan, ia pergi menjual semua miliknya untuk membeli mutiara yang indah itu. Ada banyak kesamaan Bapak Ibu. Ada banyak poin-poin yang begitu sangat indah untuk kita renungkan di dalam bagian ini. Tetapi kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari maksud daripada perumpamaan ini, karena intinya sebetulnya sama dengan sebelumnya sebetulnya. Walaupun memang ada beberapa perbedaan yang signifikan antara perumpamaan yang pertama dan kedua. Paling tidak kita melihat beberapa hal. Pertama, saudara, kalau saudara perhatikan di situ akan menemukan beberapa perbedaan. Di sini orang yang menemukan harta karun, tadinya itu ya, yang pertama itu menemukan, yang kedua itu mencari, saudara. Ya, kalau kita perhatikan, di sini orang yang menemukan harta karun itu mencarinya. Yang kedua kan, mencarinya. Sedangkan pada perumpamaan sebelumnya, dia menemukan dengan tidak sengaja. Saudara, maka bukankah ini adalah dua macam orang yang pada waktu Yesus melayani di Israel itu ditemukanlah dua macam orang ini. Bisa melihat bahwa bagaimana pada zaman Tuhan Yesus itu ada orang Yahudi yang mencari kerajaan Allah dan Mesias. Saudara bisa lihat itu misalnya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 3. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Tapi ada tipikal orang kedua, saudara. Ada juga yang tidak. Misalnya para pemimpin agama yang tidak menemani orang Majus itu ke Bethlehem. Ada orang-orang yang mengejar, mencari kerajaan Allah itu. Tapi ada orang yang juga yang tidak menemani orang Majus ke Bethlehem. Saudara masih ingat kan pada waktu Yesus lahir, ada orang Majus datang, lalu kemudian ketika sampai di Yerusalem berhadapan dengan Herodes minta klarifikasi, minta verifikasi daripada ahli-ahli Taurat, mengatakan, oh ya, memang ada nubuat di Mika 5 ayat 1 bahwa nanti akan lahir raja dan sebagainya di kota Bethlehem dan sebagainya. Tetapi apa respon? Apa respon daripada orang-orang ahli Taurat itu yang mengerti itu? Tidak melakukannya. Tidak menemani orang Majus itu ke Bethlehem. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga menjadi satu perenungan kita. Bagaimana ketika kita melihat hal yang bernilai, kita tahu tapi kita tidak kejar. Bagaimana kemudian kita juga seperti tipikal orang yang pertama, bahwa justru dia kejar itu karena dia tahu itu bernilai.
Tapi menarik kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian bahwa seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, lalu dia menemukan. Ketika dia sudah menemukan, dia tidak mau lepas. Dia tidak mau lepas ini kesempatan. Orang kalau berdagang begitu ya. Pedagang itu biasanya punya filosofi dagang begitu ya. Kalau ini satu kesempatan, ini satu momen, ini satu barang ini harus dibeli, proyek ini harus diambil. Apalagi banyak hal begitu ya. Momen-momen ini berkarya harus diambil, jangan dibuang-buang, jangan dilewatkan. Sepertilah yang kita lihat. Ada seorang pedagang yang mencari lalu dia temukan dan dia tidak lepaskan. Bahkan dia rela menjual semua miliknya itu untuk mendapatkan hal ini. Bapak Ibu, ini sebetulnya bagian kedua yang kita boleh renungkan. Orang-orang yang mencari lalu kemudian menemukannya, bagaimana dia responnya? Bagaimana dia berespon? Bagaimana dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang disampaikan, diberitakan bahwa ada hal yang bernilai itu. Kita tahu secara knowledge, tapi apakah kita pergi mengejarnya? Apakah kemudian kita melepaskan semua kebanggaan-kebanggaan kita untuk mengejar itu atau tidak? Jangan sampai kita seperti ahli Taurat orang Farisi yang tahu ada di Bethlehem akan lahir raja, tapi dia tidak menemani orang Majus pergi ke sana. Saudara-saudara, lalu pertanyaannya yang menarik untuk kita renungkan lebih jauh lagi. Mengapa sulit melihat hal yang bernilai itu? Mari kita coba jujur di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin kita sama-sama renungkan di pagi hari ini. Apa saja sih sebetulnya yang membuat kita itu tidak melihat hal yang bernilai dalam hidup kita? Pertama, saudara, karena kita menganggap diri kita pantas mendapatkan nilai itu, maka nilai itu tidak perlu dikejar. Berapa banyak kita yang yang hidup seperti ini, apalagi orang-orang reform begitu ya, yang begitu banyak hal yang kebenaran diberikan, ya, doktrin yang sangat ketat, bertanggung jawab, pengajaran yang sangat baik sekali. Kita tahu itu secara knowledge, kita tahu. Dan kita merasa bahwa memang saya pantas kok mendapatkan itu. Kenapa akhirnya tidak mengejar hal yang bernilai itu? Karena take it for granted. Karena dia merasa ya memang saya layak mendapatkan itu. Yang kedua, saudara, mengapa kita tidak melihat nilai? Tidak melihat nilai karena kita lebih fokus melihat nilai duniawi, sehingga tidak melihat nilai yang kekal. Cara pandang kita itu pakai kacamata dunia, bukan pakai kacamata Alkitab. Apa yang paling bernilai hari ini kita kejar. Kita lebih mementingkan bagaimana mengejar proyek-proyek, mengejar daripada kerjaan-kerjaan di kantor dan sebagainya. Tapi kita lupa untuk mendidik anak kita di rumah dengan kebenaran. Kita lupa mengajarkan mereka berita Injil dan sebagainya, Kristus yang tersalib dan sebagainya. Kita lebih mengejar hal-hal duniawi agar kita dapatkan pencapaian lebih banyak. Tapi hal-hal kerajaan Allah itu kita abaikan. Karena apa? Kacamata kita itu pakai kacamata duniawi. Kita itu yang namanya hebat ketika kita punya harta begitu banyak sekali. Apa gunanya harta yang kita miliki tapi keluarga kita hancur misalnya? Apa gunanya harta yang kita miliki tapi anak-anak kita tidak bertumbuh dalam kebenaran? Yang ketiga, saudara, mengapa kita sulit untuk melihat hal-hal yang bernilai? Ada masalah penerimaan diri dan pemahaman diri di sana. Tapi saudara, ada masalah yang juga kita coba evaluasi hari ini. Ada masalah penerimaan diri dan pemahaman diri yang problem sebetulnya. Ada orang yang belum tersentuh oleh kuasa Injil dan memahami siapa dirinya di hadapan Allah. Kenapa tidak melihat keindahan Kristus? Karena mungkin belum tersentuh oleh keindahan Kristus. Ada orang yang merasa dirinya problem dalam penerimaan diri, sehingga dia mencari penerimaan diri itu di tempat lain. Ada orang yang tidak merasa bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan, sehingga memahami dirinya itu adalah orang-orang yang terus menjadi victim dalam dunia ini, sehingga dia tidak kemudian mengejar apa yang bernilai. Tapi ada orang yang sadar siapa dirinya, dia sudah diterima oleh Allah melalui karya Kristus di atas kayu salib. Ada pemahaman yang jelas. Itu sebabnya ketika dia paham siapa dirinya, pasti dia akan kejar apa yang bernilai itu. Yang keempat, saudara, mengapa orang itu tidak bisa melihat hal yang bernilai?
Karena mungkin saja dia tidak mau bayar harga untuk sebuah hal yang bernilai itu. Terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Inilah mungkin yang membuat kita tidak mengejar hal yang bernilai. Karena kita terlalu banyak berhitung dengan Tuhan. Kalau saya begini, nanti bagaimana? Kalau saya ikut pelayanan ini, nanti bagaimana ini? Kalau saya kasih persembahan ini, nanti bagaimana ini? Kalau nanti saya ikut penginjilan KKR regional begini, bagaimana begini? Kalau terlalu banyak hitung-hitungan, saudara. Akhirnya kita terus saja dikurung oleh pusaran-pusaran kegelisahan kita dengan banyaknya pertimbangan-pertimbangan. Akhirnya tidak pelayanan, akhirnya tidak mengabarkan Injil, akhirnya tidak melakukan apapun untuk kerajaan Allah. Saudara, mari kita renungkan di tahun 2023 ini. Banyak hal yang perlu kita evaluasi. Selagi masih ada waktu Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kadang-kadang Tuhan itu mungkin mengizinkan kita merasa sakit-sakit dalam tubuh kita. Supaya apa? Ingat, sudah berapa yang kita sudah injili. Atau mungkin kita belum pergi ke KKR regional. Atau mungkin kita belum pekabaran Injil. Atau mungkin kita belum melayani. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya menyadarkan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan kita firman untuk mengoreksi kita dan mengingatkan kita. Tapi kalau kita sudah tahu itu harta yang terpendam itu, lalu kita mau mengejar atau tidak? Ini pertanyaan penting. Yang kelima, saudara, kenapa orang itu tidak bisa melihat hal yang bernilai? Karena dia terus hanya melihat nilai itu here and now, di sini dan sekarang. Tapi tidak pernah memandang kepada aspek eskatologi di kemudian hari. Bahwa hidupku sebetulnya ini sedang mempersiapkan kedatangan Kristus kembali. Ada orang mengatakan, nikmatilah hidupmu hari ini. Ya memang kita perlu menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa kita itu sedang berjalan menantikan eskatologi itu. Sedang berjalan menantikan Kristus kembali, saudara. Bagaimana respon kita? Dan yang keenam, saudara, yang mungkin sangat banyak kita hidupi hari ini adalah kenapa kita sulit melihat hal yang paling bernilai. Problem utama kita juga terletak pada pencarian kita akan nilai diri kita. Kita cenderung mengejar penghargaan diri. Kita cenderung mengejar penerimaan diri. Kita cenderung mengejar pengakuan diri dari orang lain. Kita ingin hidup kita itu berarti. Akhirnya ketika tidak berbijaksana lagi, mengorbankan hal-hal rohani. Ada orang yang kerja, bahkan kerja tidak lagi pergi ke gereja. Ada orang kerja, bahkan kerja tidak lagi ingat saat teduh. Ada orang kerja, bahkan kerja terus sampai malam, tidak lagi ingat bagaimana persekutuannya dengan Tuhan. Problem apa, saudara? Problem diri sebetulnya. Problem penerimaan diri. Dan kita lihat bagaimana, saudara, banyak orang yang sedang ada di sana. Kita ingin merasa yakin bahwa diri kita itu penting dalam satu hal. Kita mau diri kita diperlakukan di atas martabat kita sebagai manusia. Wah, kalau tidak dihormati, tunggu. Kalau tidak diberikan satu tempat yang terhormat, tunggu. Kita terus mengejar hal-hal seperti itu. Sehingga banyak hal di mana kita terus mencoba membuat imajinasi orang terhadap diri kita itu sempurna. Sehingga kita terus meminta pengakuan orang. Akhirnya apapun dilakukan, saudara. Saudara, banyak orang menganggap taraf gaji mereka sebagai barometer untuk mengukur nilai mereka sebagai manusia. Lu gaji berapa sekarang? Oh, gaji seperti ini, bagaimana dia memandang nilai dirinya? Wah, mungkin perlu ditambah lagi dengan hal ini seperti ini. Lalu bagaimana mengusahakan segala sesuatu. Memang itu baik, ada tempatnya memang. Tetapi saudara, kalau kemudian barometer penilaian diri kita itu terletak di dalam gaji kita, di dalam harta kita, bukankah motivasi-motivasi ini seringkali digandeng oleh si jahat? Nafsu kita ini terus membara, saudara, yang mendominasi kita. Akhirnya persaingan mencetuskan semangat kita yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Akhirnya kita berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, hati ini pusat daripada seluruh keinginan kita. Ingat, Calvin mengatakan hati adalah gudangnya dosa. Bapak Ibu sekalian,
kita haus akan pujian manusia. Maka sangat gampang kita tersinggung, kecewa, kepahitan jika ada orang yang merendahkan citra diri kita. Maka sangat gampang kita tuh tersinggung ketika kelemahan kita itu dikritik. Bukankah baik kalau kelemahan kita itu dikritik untuk membangun kita? Tapi ketika kita meletakkan seluruh apa yang kita ini kepada diri kita, nilai diri kita, maka tidak sedikit orang itu meninggalkan gereja karena tersinggung. Tidak sedikit orang itu tidak lagi mau pelayanan karena mungkin pendapatnya tidak diterima. Kenapa? Pusatnya kepada diri, saudara. Lalu pertanyaannya adalah, kalau begitu, bagaimana untuk mengejar hal yang bernilai itu? Setelah kita melihat pendahuluan, akar masalahnya, lalu kemudian mengapa kita sulit untuk mengejar penilaian nilai-nilai yang berharga itu, lalu how to-nya bagaimana? Bagaimana kita menghidupi itu? Kalau begitu, setelah kita merenungkan perumpamaan Tuhan Yesus yang begitu bernilai ini, lalu apa yang harus kita lakukan agar kembali kita boleh dibukakan Tuhan untuk melihat kebenaran itu? Tentu pertama, saudara, dimulai dengan kesadaran siapakah itu Tuhan dan siapakah diri kita. Harus dimulai dengan kesadaran siapa Tuhan dan siapa kita. Tadi di awal dikatakan bahwa bagaimana orang itu bisa mempunyai kerajaan Allah ketika ia miskin di hadapan Allah. Kita tidak mungkin bisa melihat kebenaran Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melihat nilai-nilai itu dalam hidup kita kalau kita masih sombong rohani. Kalau kita masih merasa I am something before God. Kalau kita masih merasa saya something loh, saya ini sesuatu loh, saya ini pahlawan loh. Wah, ini adalah sesuatu yang kita tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah di sana. Bahkan melihat nilai. Kalau hati kita tidak buka untuk dibentuk oleh Tuhan. Dimulai dengan satu kesadaran, dimulai dengan satu kepekaan kita miskin di hadapan Allah. Saudara, C.S. Lewis selalu ingatkan kita ini adalah pengemis-pengemis di hadapan Tuhan. Kita itu hanya bergantung dari belas kasihan Tuhan setiap hari. Apa yang kita mau bangga-banggakan di hadapan Tuhan, apa yang kita mau sombongkan di hadapan Tuhan, tidak ada. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan ini adalah orang yang punya pengharapan. Kalau dia tidak membuka hati dan kemudian tidak mau melihat siapa dirinya yang berdosa di hadapan Tuhan, itu adalah orang yang tidak punya pengharapan. Saudara, di tahun 2023 ini saya harap kita semua coba mengevaluasi kembali diri kita. Mungkin banyak kesombongan-kesombongan dalam diri kita. Cara berpikir kita yang banyak memakai kacamata dunia, sehingga kita sulit melihat nilai dalam hidup kita. Yang paling bernilai itu apa? Kerajaan Allah itu sulit kita lihat. Kenapa? Karena kita memakai kacamata dunia. Bahkan hati kita masih seperti memiliki sesuatu di hadapan Allah yang kita bangga-banggakan. Tidak, Bapak Ibu. Kesadaran kita siapakah diri kita. Waktu kita sudah mengerti siapakah Tuhan kita mengerti siapakah diri kita. Berbicara siapakah diri kita, maka kita disitulah menghormati, menghargai, dan mengerti betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, siapakah kita? Kita ini adalah sebetulnya orang-orang yang tidak layak dan seharusnya dibuang dari hadapan Tuhan. Kita dulu adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Bahkan kita mungkin berasal dari keturunan keluarga penyembah-penyembah berhala. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan berita Injil, Tuhan memberikan kita anugerahnya, bahkan kita hari ini boleh kembali terus diteguhkan oleh firman, dan kita memandang kepada Kristus, siapakah dia yang tersalib itu. Saudara-saudara, masalah utamanya kita tidak terlalu menghargai anugerah Tuhan itu karena kita tidak melihat pesona Kristus dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat keindahan Kristus dalam hidup kita. Kita masih terlalu banyak melihat keindahan-keindahan dunia ini, sehingga kita lupa ada keindahan yang paling indah daripada seluruh keindahan dunia, yaitu Kristus yang tersalib. Saudara, kenapa dia begitu indah? Ia adalah Allah. Ia rela datang. Ia rela datang mencari kita, orang-orang yang seharusnya dibuang dari hadapan Tuhan. Tapi ia rela mengambil kita kembali dan membawa kita kembali kepada Bapa. Bahkan waktu dia membawa kita kembali kepada Bapa, ia harus memberikan seluruh apa yang dimiliki untuk dikorbankan demi kita. Apakah ada kepekaan?
Apakah ada kesadaran seperti itu? Kalau kita sadar siapa diri kita, kalau kita sadar kita dikasihi, kita sudah diterima melalui karya Kristus di atas kayu salib, kalau kita tahu bahwa kita itu sudah dibenarkan karena kebenaran Kristus, maka kenapakah kita masih mengejar hal-hal duniawi yang tidak kekal itu? Tentu yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Selain kita sadar peka siapa kita, yang kedua adalah bagaimana kita menuntut kualitas iman dan juga bersaksi hidup untuk mengantar orang lain melihat nilai itu dalam diri mereka. Paling tidak kita sebagai orang tua mengantar anak-anak kita melihat keindahan Kristus. Paling tidak kita sebagai jemaat Tuhan saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan untuk membawa jemaat-jemaat lain untuk semakin dekat dengan Tuhan. Paling tidak kita ada orang-orang di sekitar kita, mereka boleh melihat cinta Kristus, dan bagaimana kita ingatkan mereka ketika mereka sudah mulai jatuh dalam dosa, dan kita ingatkan mereka untuk datang kepada Tuhan. Tapi itu dimulai kita dulu yang harus diubahkan Tuhan. Tapi coba pikirkanlah, ada orang yang rela antri berjam-jam untuk antri beli tiket final sepak bola. Sesuatu kepuasan hobi, kesenangan. Tapi saudara pernah pikirkan, pernahkah kita renungkan, ada orang yang dari pedalaman Kalimantan rela berjalan 1,5 hari untuk ikut KKR Pendeta Stephen Tong. Dia tahu apa yang paling bernilai. Dia keluar dari pedalaman Kalimantan, jalan 1,5 hari, pergi ikut KKR Pak Tong, demi hal yang paling bernilai dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ada orang yang rela bayar harga untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita hari ini? Apakah kita rela melepaskan apa yang paling kita banggakan? Apakah kita rela melepaskan apa yang paling kita kejar-kejar hari ini? Apakah kita rela melepaskan apa yang paling kita cari? Apa yang paling kita mati-matian untuk mendapatkan dari hal-hal duniawi ini? Kehormatan, kekayaan, pride, kejayaan, dan sebagainya, demi sesuatu yang paling bernilai dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada hubungan atau kepemilikan yang lebih berharga daripada menjadi milik Yesus Kristus.